Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia, coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan, cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka saya harus mengatakan dan menambahkan 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Teman-teman, kita kembali kepada apa yang dikatakan tentang siapa sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa. Ya, kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo, ya asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya. Bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain disebut dengan coin bite ya, coined by ya. Coined by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Marsington Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul, ya belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by ya, diciptakan oleh Marsington Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan
Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan, yaitu dungu. Ya, nah ini jadi dungu ini adalah milik Rocky Gerung. Ya, jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan, ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin, ya, Profesor Amin Rais, ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat, ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft, yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates, ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufufafa itu, ya, milik, ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufufafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran, ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufufafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk, ya, menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufufafa, ya. Jadi Fufufafa itu coined by Roy Suryo 100%, ya. Jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufufafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu sudah saling bercross begitu, dan kemudian dari tahun ke tahun, nama kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Masinton Pasaribu. Kalau kita ingat kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat bebek lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufufafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ, bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita, ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufufafa, bersemangat dengan Fufufafa. Fufufafa adalah Roy Suryo, Roy Suryo adalah Fufufafa, Fufufafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufufafa. Di mana Fufufafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufufafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo, ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufufafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah, ya, kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufufafa Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Srineta ingin meminta maaf dengan setulus hati kepada semua pihak yang sudah melihat dan terpengaruh dengan konten saya. Khususnya saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Roy Suryo. Saya menyadari bahwa konten tersebut memang tidak baik untuk dipublikasikan dan saya menyesalinya.
Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi kalau saya ini memang bukan buzzer dan tidak mendapatkan uang dari siapapun. Saya sama seperti konten kreator lainnya, saya sering membahas topik yang sedang trending di media sosial. Yang kedua, saya juga ingin minta maaf atas kesalahpahaman saya. Saya kira topik tersebut dapat dibicarakan secara terbuka tanpa bermaksud untuk memfitnah atau merugikan orang lain. Tapi meski begitu, saya menyadari bahwa hal tersebut memang tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, saya mengakui bahwa saya mendapatkan informasi tersebut dari beberapa akun yang sedang trending di media sosial dan juga artikel online. Mungkin saya kurang teliti dalam melakukan riset, dan itu kesalahan saya. Saya akan jauh lebih hati-hati lagi dalam membuat konten di masa mendatang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang peduli dan mengingatkan saya. Dengan kejadian ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk membuat konten yang menyuguhkan informasi yang bermanfaat serta informatif. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dan kegaduhan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.